I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dari PT Agronangka akan mempresentasikan laporan akhir manajemen keuangan kami, yaitu selama 4 periode. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridha Yufi dengan NIM 24_10, biar di teman saya. Saya Amir Abdaharyanto dengan NIM 24044. Lalu rekan saya. Saya Muhammad Idris Sabil Rahman dengan NIM 24041. Saya Dita Eka Maulidia dengan NIM 131. Saya Ugi Rohma dengan NIM 24141. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait profil perusahaan dan gambaran simulasi, yang dimana PT Agronangka merupakan perusahaan agroindustri yang mengolah buah nangka segar menjadi keripik nangka. Nah, pada perusahaan ini dibentuk dalam kegiatan simulasi bisnis untuk menerapkan pengelolaan keuangan, produksi, dan pemasaran. Selama 4 periode simulasi, perusahaan mengambil berbagai keputusan bisnis yang tentunya dapat meningkatkan penjualan, laba, dan aset perusahaan. Next. Nah, baik, selanjutnya adalah ringkasan keputusan bisnis yang sudah kita ambil selama 4 periode, yang dimana pada periode pertama, perusahaan melakukan investasi awal dengan membeli berbagai peralatan seperti vacuum fryer, spinner, dan hand sealer. Tujuannya untuk mendukung proses produksi keripik nangka. Nah, fokus perusahaan ini tuh pada tahap awal adalah membangun kapasitas produksi. Kemudian pada tahap kedua, perusahaan itu meningkatkan volume produksi serta memperkuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Nah, pada periode yang ketiga, perusahaan lebih berfokus pada efisiensi operasional dan pengendalian biaya bahan baku. Tujuannya untuk meningkatkan laba melalui pengelolaan biaya yang lebih baik ke depannya. Kemudian pada periode yang terakhir, yakni periode yang keempat, perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang tentunya jauh lebih besar serta melakukan penyesuaian harga untuk meningkatkan. Selanjutnya yaitu analisis investasi. Investasi terbesar itu pada periode pertama sebesar 59.050.000. 39,4%-nya dari modal awalnya itu 150 juta yang digunakan untuk membeli vacuum fryer, spinner, dan hand sealer sebagai aset utama produksi kami. Terus pada periode kedua hingga keempat itu biaya investasi kami itu relatif kecil, sekitar 734.708 per periodenya, karena perusahaan hanya menambah perlengkapan operasionalnya saja tanpa investasi aset besar. Selanjutnya analisis operasional. Operasional awal kami pada periode pertama masih rendah, dengan produksinya itu 140 kilo dan penjualannya itu mendapatkan 29 juta dan biayanya itu tinggi sehingga belum efisien karena membeli peralatan yang cukup mahal itu tadi pada periode pertama. Selanjutnya pada periode kedua dan ketiga itu mendapat peningkatan dan penyesuaian karena penjualannya naik ke 66.220.000, namun kemudian turun
pada periode ketiga itu sebesar 48.985. Namun biayanya berhasil ditekan oleh HPP-nya itu 26,8 juta. Kemudian di periode keempat ini kami mendapatkan yang lebih besar, yaitu puncaknya dengan penjualannya itu mendapatkan 101 juta rupiah yang didorong peningkatan produksi serta strategi kami dalam membuat harga dan kemasan yang lebih optimal sehingga operasional kami itu rendah. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan di modal awal oleh perusahaan kami itu berasal dari pemilik perusahaan sekitar 150 juta dan tidak bergantung pada utang dalam menjalankan usaha karena usaha yang kita jalankan selama 4 periode mengalami keuntungan dan nampaknya ekuitas meningkat setiap periode, lalu resiko keuangan perusahaan relatif rendah dan juga perusahaan ini mampu membiayai operasional dari usaha hasil keripik nangka tersebut. Selanjutnya di analisis tren kinerja keuangan pada periode 1 itu memperoleh penjualan 29 juta dengan laba bersih yaitu 2.431.000. Lalu di periode 2 penjualan mencapai 66.220.000 dengan laba bersih yaitu 20.315. Yang periode 3 yaitu 48.985.000 dengan laba bersih 22.144.000. Lalu periode keempat yang terakhir yaitu 101 juta dan memperoleh laba bersih sekitar 42.987.000. Nah, penjualan ini tumbuh mencapai 248,3% pada keseluruhan periode selama 4 periode. Lalu laba bersih ini tumbuh sekitar 1,668%. Ini menandakan bahwa sekitar 17 kali lipat pertumbuhan laba bersih ini mencapai sekitar 1,668%. Selanjutnya periode 4 ini merupakan periode terbaik perusahaan yang kita jalankan. Selanjutnya Baik, selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Yang pertama ada profitabilitas meningkat setiap periode. Rasio profitabilitas yang terus meningkat menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Dan yang kedua ada efisiensi penggunaan aset semakin baik. Rasio aktivitas ini meningkat menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki secara lebih produktif untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga, perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari aset dan modal yang dimiliki. Peningkatan rasio seperti return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengubah aset dan modal menjadi keuntungan. Next. Dan selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi yang pertama periode 1 masih kurang optimal karena investasi awal cukup besar. Yang kedua periode 2 dan 4 menunjukkan 2-4 menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Yang ketiga pengendalian biaya semakin efektif. Untuk rekomendasinya sendiri, yang pertama ada meningkatkan kapasitas produksi, yang kedua ada memperluas pemasaran digital, yang ketiga ada penambah variasi produk dan kemasan, dan yang terakhir ada mempertahankan efisiensi biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Di sini PT Agronangka menunjukkan perkembangan yang positif selama 4 periode simulasi. Penjualan, laba, dan rasio profitabilitas mengalami peningkatan selama 4 periode.
Strategi investasi operasional dan pembiayaan yang diterapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Periode 4 menjadi periode terbaik dengan penjualan mencapai 101 juta dan dengan laba 42,99 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're